Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Anda kembali bergabung di Fokus Terkini. Saya lanjutkan ke Prof. Gayus. Prof, kita bicara mengenai motif. Apakah sangat penting motif bagi sebuah kasus pembunuhan berencana? Motif kalau dikaitkan dengan tujuannya terhadap membuka apakah ini pembunuhan berencana apa tidak, itu memang diperlukan. Tetapi juga bisa ditemukan kemudian. Yang penting kalau pembunuhan berencana kan merencanakan sebuah pembunuhan. Ya. Dan dapat dibuktikan? Dan dapat dibuktikan. Nah, itu bisa diambil juga dengan konteks yang lain. Tidak usah dengan motif misalnya. Yaitu dengan bagaimana membaca persiapan. Persiapkan untuk membunuh orang. Nah, ini menjadi bagian dari kalau tidak ada motif atau sulit dipastikan motif itu. Walaupun itu penting sebenarnya. Di dalam kasus ini saya melihat bahwa ada upaya yang terencana untuk membunuh seseorang dengan cara meminta tolong bantuan orang lain. Ini kan satu persiapan sebenarnya, mempersiapkan cara dia akan membunuh orang dengan minta bantuan orang lain, ditolak kebetulan. Saya tidak berani. Itu yang pertama. Yang saya temukan dalam beberapa berita. Yang kedua, mempersiapkan dengan mengisi senjata api dengan peluru-peluru yang jumlahnya disebutkan. Nah, itu artinya apa? Ini persiapan. Kalau ada persiapan, tujuannya mencari bukti mengenai pembunuhan yang berencana ini. Nah, persiapan ini jawabannya. Motifnya akan nampak di belakang. Kalau segera ditentukan motifnya lebih bagus. Tapi kan tidak selalu pembunuhan berencana tergantung pada hanya motif yang tidak bisa saja muncul belakangan. Bisa muncul di belakang. Bang Kamarudin, dalam penerawangan Anda, setelah ini mungkin nanti ada putusan, apakah nanti pasti akan muncul motif? Selain tadi dikatakan bahwa tidak mungkin ini sudah case close pelecehan seksual, apakah mungkin ada kaitannya dengan konsorsium 303? Bahkan kita lihat saat ini ada bintang-bintang di kepolisian yang sudah jatuh karena terkait dengan perintangan penyidikan itu dalam kasus ini. Motif itu pasti ada. Dan itulah menjadi alasan buat dia untuk merencanakan pembunuhan. Nah, dan di dalam perencanaan itu, ketika mereka rapat di lantai 3 rumah Saguling, di situ hadir Putri Chandrawati, Perdi Sambo, dan Bribka RR. Ditawari untuk membunuh dengan imbalan miliaran rupiah. Bribka RR, karena sudah senior di kepolisian, menyatakan tidak punya mental untuk membunuh. Dia menolak. Karena dia menolak untuk membunuh, lalu Bribka RR disuruh panggil Barada E. Richard Eliezer ya? Richard Eliezer. Kesalahan daripada Bribka RR adalah tidak memberitahu kepada Barada E kenapa dia dipanggil naik ke atas di rumah Saguling. Kalau diberitahu mungkin Richard juga tidak akan menyanggupi ya? Misalnya kau dipanggil ke atas kan begitu kan oleh Jenderal Perdi Sambo. Untuk apa saya dipanggil bang? Kan begitu. Nggak tahu saya. Harusnya dia kasih tahu kau akan diminta untuk membunuh sahabatmu, teman sekamarmu. Kalau dibilang begitu kan dia ada waktu untuk berpikir, untuk menolak. Nanti kalau kau diminta untuk membunuh sahabatmu itu, teman sekamarmu itu, jangan mau ya, harusnya kan begitu. Sikap batin daripada RR, tetapi karena dia bilang, saya nggak tahu, akhirnya dia punya junior yang yaitu Barada E, naik dia ke atas tanpa ada bimbingan. Nah, ketika sampai di atas diperintah oleh jenderal, ini ada uang hadiah, kau habisi dia, dan diisi peluru Jilok 17 itu sebanyak 17 peluru. Nah, kemudian
Putri Chandrawati menyiapkan hadiahnya atau uangnya. Oke. Nah, artinya terencana dengan baik. Betul, sistematis Lalu sekali kemudian mereka rancang pindah ke rumah Duren 3. Duren 3. Ferdi Sambo menyarungi tangannya. CCTV kemudian dihilangkan. Kemudian mereka pergi ke sana. Siapa namanya? Putri Chandrawati pergi dengan celana legging dan mempersiapkan baju pengganti, yaitu baju yang minim, yang kelihatan pahanya, mohon maaf. Untuk mendukung narasi untuk mendukung pelecehan skenario seksual. mereka lantai 3 Ya. itu. Maka ketika dihabisi di sana siapa namanya? Joshua, peran Putri adalah mengganti bajunya dari celana legging menjadi baju seksi kan begitu. Yang menurut ukuran dia seksi, saya sih lihatnya tidak seksi. Jelek saya lihatnya kan gitu. Laki-laki ini nggak seksi ya, Bang? Nah, lalu dia balik menjadi memakai baju yang pahanya terbuka itu. Iya. Seolah-olah almarhum nafsu kepada nenek-nenek itu kan begitu dikondisikan kan begitu. Padahal dia punya pacar saja sangat seksi, dia nggak begitu senapsu itu kan Masih gitu. muda lagi ya. Nah, masih Oke, muda Bang lagi. Jadi Kamarudin. artinya ini ada motif. Motifnya apa? Pertama dia dendam Ya. kepada almarhum. Dendamnya di mana? Karena ada aib dia yang almarhum tahu. Oke. Nah, jadi motif itu tugas hakim nanti dan jaksa mengorek dari mulut daripada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dan bisa Kenapa jadi- kau rancang pembunuhan itu? Apa yang ada Iya. dalam otakmu? Kalau dia bilang karena pemerkosaan atau pelecehan, kenapa sudah diancam pembunuhan 19 Juni? Kenapa diancam lagi 21 Juni? Oke. Kenapa diancam lagi tanggal 7 Juni? Oke. Artinya apakah diperkosa tanggal 19? Apakah diperkosa tanggal 21 Juni? Apakah diperkosa tanggal 7 juga? Iya. Kok kecanduan Ini yang banget sih kayaknya- diperkosa kan begitu loh? Ini kayaknya masih misterius dan Atau ditunggu-tunggu ketagihan publik diperkosa ini. kan gitu? Iya, motifnya selain ya pelecehan Iya. seksual dan lain sebagainya. Saya ingin kembali ke Mas Roni. Mas Roni, kita bicara dulu tadi menyambung sedikit, Mas Miko mengatakan ini sepertinya ada adu-adu kuat ya di pengadilan. Dan dengan tidak diajukannya eksepsi, saya yakin Anda sudah siap banget dengan pembuktian yang akan diajukan. Seberapa siap, Mas? Ya, Mas Roni, mohon maaf kami tidak bisa mendengar audio, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu. Oh iya, Ya, silakan Mas lanjutkan. Oki, ya, jadi kalau kesiapan dari tim pengacara kami sudah sangat siap ya, karena dari proses pendampingan kami ini, kami mempelajari kasus ini, kemudian kami mengikuti proses kasus ini, jadi ada beberapa poin yang memang menjadi poin utama kami ya, nanti kita sampaikan di persidangan. Nah, mengenai perbuatan klien saya itu sudah klien saya sampaikan bahwa penembakan itu betul, itu berdasarkan perintah ya, bahwa terkait dengan mensreanya niatnya nanti kita sampaikan di persidangan, faktanya seperti apa. Tetapi perlu saya sampaikan juga terkait dengan uang, itu klien saya sampaikan betul uang itu ada, tetapi uang itu setelah penembakan 2 hari ya, itu di lantai 2 ditaruh di meja, kemudian itu ada saksi RR, saksi KM, kemudian ada PC, kemudian ada FS, dan ada klien saya. Ketika masuk ke dalam ruangan tersebut sudah ada uang, tetapi uang itu cuma dijanjikan saja, tidak diberikan. Nanti disampaikan bahwa nanti kalau kasusnya sudah selesai bulan Agustus baru diserahkan. Nah, seperti itu juga supaya kita sampaikan ya. Terkait dengan proses pembuktian, kami yakin bahwa apa yang sudah dikatakan oleh klien saya itu sudah sebenar-benarnya ya. Sudah menyampaikan, mengingat bahwa status klien saya ini sebagai justice collaborator yang mengungkap kasus ini, karena memang kalau sepanjang pendampingan kami juga kan ada psikolog, menggambarkan karakter anak ini ya, klien saya ini ya, menggambarkan bahwa anak yang dia itu rajin beribadah, bergereja, keluarganya hangat, kemudian jadi sulit untuk dia menutup berkata bohong dalam hatinya dia, sedangkan sudah terjadi kesalahan. Makanya dia sampaikan sebenar-benarnya kan. Ya. Baik, karena Eliezer ini hanya mengikuti perintah tadi yang disebutkan, jadi bisa disimpulkan Richard tidak punya motif untuk membunuh. Tadi yang dia sebut dengan Bang Yos. Betul. Jadi kalau dibilang kan yang disangkakan kan 338, 340 ya, tanpa mengurangi rasa empati kami terhadap keluarga almarhum, ini kan kita sampaikan perspektif dari pembelaan kami ya. Jadi mengenai 338 dan 340 kan jelas dengan sengaja. Dengan sengaja apa? Mengetahui dan mengendaki.
Nah, dalam hal ini kan waktu yang sangat pendek, dipanggil terakhir, kemudian di dalam tekanan ada ketakutan. Nah, itu kan perintah itu bukan perintah yang seperti biasa. Tapi kira-kira Eliezer mengetahui gitu, tidak, mengintimidasi Mas Roni, klien saya kan. Kalau teman-teman melihat bahwa di dakwaan itu kan ada kata-kata, woi tembak, tembak, Mas Roni, tembak, itu kan intimidasinya sangat jelas di situ. Mas Roni, apakah nanti kita sampaikan kira-kira bahwa Eliezer mengetahui motif yang sebenarnya? Apakah ada komunikasi antara Anda dengan klien Anda mengenai hal ini terkait dengan motif? Apakah ia mengetahui juga? Ya, mengenai motif ini kan klien saya sebenarnya apa yang terjadi di Magelang itu dia tidak mengetahui apa-apa karena kan mengantar makanan ke Taruna Nusantara. Kemudian kembali ke rumah karena ditelepon, dia coba naik ke lantai 2, kemudian coba berbicara sama Kuat Ma'ruf bilang, KM bilang kamu nggak usah ikut-ikutan. Turun ke bawah ketemu sama almarhum, tanya Bang Jos ada apa? Almarhum sampaikan nggak tahu itu, Kuat marah-marah. Nah seperti itu kan, kemudian ada beberapa peristiwa juga, kemudian klien saya coba bertanya sama saksi Susi ya, ART, itu ART-nya malah nggak menjawab, malah hanya nangis. Nah ini ya, ini ada fakta-fakta yang nanti kita buka seterang-terangnya di persidangan ya. Baik, Mas. baik. Jadi karena terkait dengan strategi pembelaan kami, nanti kita akan buka. Kita akan tunggu bagaimana ini kemudian bentuk dari tanggung jawab dari Richard Eliezer ya atas perbuatannya ya. Dia dengan gentle dia mengakui perbuatannya. Saya ke Mas Miko. Berhadapan dengan jenderal yang sampai sekarang menyangkal, Mas Roni, melimpahkan perbuatannya. Saya rasa cukup keterangan yang saya butuhkan dari Anda. Saya ingin beralih ke Mas Miko. Mas Miko, kita tahu bahwa kasus polisi tembak polisi ini sudah sering terjadi. Kita katakan dalam kurun 10 tahun saja dari 2012 begitu ya, sudah banyak sering terjadi. Mengapa untuk kasus ini KY ingin memantau secara langsung jalannya sidang? Ya, sebenarnya tugas pemantauan itu bukan kreasi Komisi Yudisial, tapi itu adalah tugas yang diberikan undang-undang Komisi Yudisial kepada Komisi Yudisial ya. Jadi kita bukan hanya memantau kasus ini sebenarnya, tapi setiap tahun kita memantau ada 300 sampai 400 kasus, Mas. Jadi memang ada beberapa prioritas yang kita berikan untuk diberikan pemantauan. Dan itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Nah, kasus ini kemudian memenuhi satu kriteria dari pemantauan yang harus dilakukan, yaitu kasus yang menarik perhatian masyarakat ya. Dan saya kira itu juga jadi kita sudah melihat ya bagaimana kasus ini kalau kita meminjam pendapatnya Pak Mahfud MD misalnya begitu ya. Kasus ini punya dimensi psikopolitis, psikohierarkis dan sebagainya begitu ya. Kemudian dari aktornya juga ini melibatkan mantan petinggi kepolisian begitu ya, yang notabene adalah penegak hukum gitu. Jadi ini memenuhi beberapa kriteria pemantauan-pemantauan yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial gitu. Dan saya kira kehadiran Komisi Yudisial ya tadi untuk menjaga kemandirian hakim agar pengadilan itu tidak hanya menjadi pertama dia akan menjadi tempat untuk pembuktian hukum, tapi juga dia menjadi palace of justice gitu ya. Jadi dia menjadi istana keadilan gitu bagi semua pihak begitu ya. Oke, saya akan balik lagi ke Bang Kamarudin. Jadi sejauh proses yang sudah berjalan sampai saat ini sudah persidangan, termasuk juga untuk kasus perintangan kasus itu tadi tidak ada mengajukan eksepsi. Apakah sudah puas dengan sejauh ini? Jadi dengan tidak mengajukan eksepsi itu sudah tepat. Sudah tepat. Karena saya mendengar surat dakwaan itu dibacakan sudah memenuhi syarat formal maupun syarat material sebagaimana dimaksud pasal 143 KUHP. Dan juga sudah memenuhi pasal 151. Justru pengacara Perdi Sambo dan pengacara Putri mengajukan eksepsi itu setelah saya baca, setelah saya dengar keberatannya atau eksepsi dalam perdata sebetulnya tidak eksepsi dia, kalau pidana kan keberatan ya. Justru ngawur karena sudah masuk dalam pokok perkara dengan mereserver kepada BAP. Jadi sebetulnya eksepsi itu kan membahas tentang apakah hakimnya itu atau pengadilan itu berwenang atau tidak mengadili perkara itu. Itu acuannya pasal 151 KUHP. Yang kedua, apakah surat dakwaan itu telah memenuhi syarat formal, misalnya sudah diberi tanggal, sudah diberi identitas terdakwa, masa penahanan dan seterusnya, kemudian ditandatangani oleh jaksanya. Kalau tidak memenuhi syarat formal, maka surat dakwaan itu dapat dibatalkan oleh hakim. Jadi sejak diputus hakim dibatalkan. Nah itu. Kemudian
Syarat material. Syarat material itu kita ikat kata kuncinya 3, CJL. Apakah surat dakwaannya sudah cermat, sudah jelas dan lengkap menguraikan tindak pidananya dengan menyebut waktu dan tempat kejadian itu dilakukan, dengan menyebutkan cara bagaimana perbuatan-perbuatan itu dilakukan, kan begitu. Kalau sudah diuraikan oleh jaksa, tidak perlu lagi mengajukan surat keberatan atau eksepsi. Itu hanya ngulur-ngulur waktu, kan begitu. Tetapi kalau kita menganut teori hukum Amerika, itu memang bisa sebagai macam opening statement dari pihak penasihat hukum supaya hakim mendengar berimbang. Apa namanya versi jaksa, apa versi daripada terdakwa atau penasihat hukumnya. Tetapi kalau di Indonesia acuannya sudah ada kuap bahwa surat keberatan itu sebetulnya hanya mengomentari surat dakwaan, apakah dakwaan ini layak atau tidak, karena surat dakwaan itu adalah dasar daripada pemeriksaan perkara itu sampai selesai untuk nanti membuat suatu tuntutan, termasuk membuat suatu putusan, kan begitu. Nah, di sini kan ada 2 dakwaan. Dakwaan pertama tentang pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud oleh pasal 340 KUHP, junto pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP pidana. Dakwaan kedua kepada yang polisi atau yang mantan polisi adalah tentang obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi penyidikan, merusak barang bukti dan atau menyembunyikan barang bukti atau adanya perbuatan jahat, kan begitu. Jadi kalau sudah terpenuhi menurut saya langsung aja masuk kepada materi pokok perkara, nggak usah lagi mengajukan surat dakwaan, hanya buang-buang energi. Apalagi ini kan tindak pidana kan diduga terjadi di Duren 3 di Jakarta Selatan. Jadi sudah memenuhi bahwa PN Jakarta Selatan memang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara itu. Jadi sudah tepat, tidak ada eksepsi untuk tidak perlu. Gitu loh. Oke, Prof Gayus, kita melihat bahwa dukungan publik bagi Eliezer ini besar sekali, begitu ya. Bahkan di pengadilan pun saya lihat kemarin ada fans-fansnya yang datang, cewek-cewek pada umumnya ya Bang ya. Apakah ada kemungkinan, karena harapan dari pengacara adalah Eliezer ini bisa bebas. Apakah ada kemungkinan itu? Dan kemudian sebaliknya bagi Verdi Sambo dan lain-lain dengan tadi dikatakan keterangan yang berubah-ubah dan lain sebagainya, apakah ini juga bisa memberatkan bagi hukuman yang akan diputuskan nanti? Iya, saya harus mengatakan kalau status GC itu memang mendapat kehormatan dengan pemotongan hukuman. Pemotongan hukuman. Bunyinya seperti itu. Yang jelas kan terdakwa itu telah melakukan ya apapun pembenaran atau pemaafnya, tapi itu telah melakukan. Jadi kalau dia bebas ya mungkin agak tidak menjadi keadilan bagi semua pihak dan masyarakat juga harus mengerti ini. Tapi bagi saya kalau kembali kepada eksepsi yang dilakukan, ini kan sudah jelas. Mereka yang lawyer juga tentu tahu hanya tentang formalitas ya. Kalau untuk Sambo bagaimana kemudian dengan keterangan yang berubah-ubah dan mungkin sedikit ada kecenderungan tidak kooperatif, bagaimana kemudian? Iya, ini kalau saya kaitkan dengan eksepsinya Sambo misalnya, saya justru akan memikirkan apakah lawyer yang mendampingi itu tidak melakukan tindakan yang contempt of court sebenarnya. Karena dia mengatakan tadi saya ikuti sistem Amerika digunakan di Indonesia, dia curi start. Nah, dia akan mengatakan memberi bayang pada hakim pada bayangan itu belum tentu benar. Nah kalau itu tidak benar maka ada sanksi bagi lawyer yang menyampaikan di depan sidang dengan eksepsinya. Karena itu tidak tahu langsung tapi dia sudah mencoba untuk memberikan. Tapi tampaknya Sambo ini tidak akan pernah menyerah ya. Ada eksepsi, kemudian kalau pun ada putusan akan ada pledoi nantinya mungkin. Oh tentu, kalau pledoi itu tentu akan dilakukan. Tapi tadi saya katakan ini pelanggaran etik advokat. Di persidangan yang disebut sebagai contempt of court. Ya terakhir saya ingin mungkin ke Mas Miko dulu. Mas Miko, dengan sidang yang masih berjalan, publik juga memantau, apa harapannya bagi keberlanjutan kasus ini, Mas? Ya, pertama tadi saya katakan bahwa lokasi atau space untuk melakukan pembuktian itu di persidangan, begitu ya. Tapi saya katakan juga tidak bisa menahan bahwa dan naif begitu ya, bahwa perang narasi kan juga terjadi di luar persidangan begitu. Nah, tapi dalam kacamata kemandirian hakim, saya mengapresiasi semua pihak untuk menahan diri, kemudian juga mengutamakan argumentasi. Nah, kita lihat pembuktian nanti di persidangan, dan kita menjaga bersama kemandirian hakimnya untuk kemudian memberikan keadilan bagi semua. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini benar-benar penting untuk kita perhatikan dan pertimbangkan bagaimana pelaksanaan persidangan di agenda pembuktian. Karena ini sangat krusial sekali kan untuk kemudian mencari kebenaran yang sebenar-benarnya begitu ya, yang kemudian menghasilkan keadilan. Nah, kalau misalnya nanti para saksi-saksi itu kemudian nanti di sidang Richard Eliezer akan diutamakan, maka bagaimana kemudian
ketika dia juga akan diperiksa di perkara Sambo dan Putri dan lain-lain. Gitu. Nah itu kan juga jadi perlu dipertimbangkan. Terima kasih Mas Miko. Aspek yang kedua tadi juga yang perlu, aspek yang kedua yang juga penting untuk diperhatikan adalah ini kan ada kaitannya dengan kesusilaan ya. Apakah itu klaim, apakah itu kebenaran, dan itu kan harus dibuktikan. Dan menurut acara pidana memang yang berkaitan dengan kesusilaan harus ditutup sidangnya gitu ya. Jadi ada satu aspek tadi yang soal integritas pembuktian yang mungkin tidak semua disiarkan secara live, tapi tetap terbuka untuk umum. Tapi yang kedua untuk materi-materi yang sifatnya kesusilaan, saya kira juga kita taat pada prinsip dan asas bahwa itu akan ditutup untuk umum gitu. Nah, karena tertutup untuk umum, saya kira juga partisipasi publik menjadi penting untuk melakukan pengawasan karena sidangnya kan tertutup kan. Nah, itu yang kemudian juga harus dipahami saya kira secara bersama-sama. Terima kasih Mas Miko. Terakhir Bang Kamarudin ada tanggapan dan mungkin closing statement. Saya tidak setuju apabila selalu dikatakan pembuktian di persidangan. Kenapa itu? Memang hukum ribuan tahun yang lalu karena menganggap hakim itu baik, polisi dan jaksa itu baik, memang pembuktian di persidangan. Tetapi dengan begitu banyaknya kejahatan baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun hakim, tidak bisa lagi hanya mengandalkan pembuktian di persidangan. Tapi partisipasi publik perlu. Terbukti Hakim Agung saja di era pemerintahan sekarang tertangkap tangan menjual Tuhan. Padahal putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang terima duit juga mengatakan demi ketuhanan, padahal Tuhan nggak dibagi duitnya. Yang tidak menerima duit juga mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan irah-irah. Kemudian kalau dikatakan kalau dalam pembuktian saksi nanti terbuka live ditonton masyarakat sehingga saksi yang belum didengar keterangannya akan mendengar, di situ kan ada sumpah atau janji sesuai dengan pasal 242 KUH pidana. Mau didengar pun sebetulnya keterangan saksi yang lain gak ada masalah karena hakim menanyakan terangkanlah sesuai apa yang kau lihat, kau dengar dan kau alami tentang peristiwa itu. Jadi kan ditanya kalau dia punya pengetahuan misalnya, pengetahuan ini kau dapat dari mana? Saya kan sering menanyakan begitu. Saksi itu bilang begini, saya baru tadi malam Pak diajari oleh pengacara pihak ini di hotel katanya. Artinya akan terbuka. Tapi bagaimanapun dalam kasus ini pembuktian harus terbuka. Jadi karena kenapa? Saya sering menemukan misalnya jaksa berkolaborasi dengan pihak lawan menghilangkan bukti. Saya sebut saja misalnya ketika saya membela perkara MKC. Itu videonya dihilangkan, CCTV-nya, visum et repertumnya dihilangkan, bahkan surat kuasa saya yang asli pun dihilangkan gitu loh. Jadi kalau tidak dibuka kepada umum, bagaimana kita bisa mengawasi jaksa dan polisi yang upahnya di bawah UMR, tetapi kekayaannya jauh lebih kaya daripada pengusaha konglomerat kan begitu loh. Ini harus diawasi. Tidak bisa lagi harus mengatakan, oh nanti pembuktian di pengadilan. Hakim yang gajinya sangat kecil tapi lebih kaya daripada konglomerat. Ini harus diawasi gitu loh. Jadi kita sebagai negara yang bertuhan harusnya sebetulnya lebih jujur. Jangan lagi terus bermunafik ria gitu loh. Pembuktian di pengadilan, publik juga harus membuktikan. Publik juga punya peran serta gitu untuk mengawasi. Termasuk juga wartawan sebagai kontrol sosial. Dan advokat sebetulnya adalah the guardian of constitution. Jangan advokat itu jadi tukang suap macam yang sering terjadi. Kita lihat itu loh. Sayang sekali waktu terbatas. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sekali. Saya mohon maaf untuk Mas Roni. Kita tidak punya waktu lagi. Terima kasih banyak sudah bergabung pengacara Richard Eliezer. Kita harapkan pembuktiannya akan maksimal nanti di pengadilan. Kemudian juga terima kasih juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Mas Miko terima kasih banyak. Dan juga Prof Gayus terima kasih banyak sudah hadir dan pandangan-pandangannya malam hari ini. Bang Kamarudin terima kasih banyak untuk kehadirannya di TVRI. Tentu kita berharap bahwa kasus ini akan selesai dengan keadilan untuk semua orang. Begitu ya tadi Prof Gayus mengatakan, walau bagaimanapun kita tahu bahwa sebuah keniscayaan bahwa kebenaran adalah pemenangnya. Prof. Saya tutup fokus terkini malam hari ini mewakili kerabat kerja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.